Banyak yang masih ketakutan yang saat ini telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk, ya. Jadi banyak sekali teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang saat ini masih ketakutan dan panik karena telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Jadi buat teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk, seperti apa resikonya, apakah sebar data ataupun DC lapangan ada, misalkan gagal bayar didatangi DC ke rumah kah. Jadi di video ini saya akan bahas atau berbagi pengalaman ya, khusus teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjaman online yaitu Pinjam Yuk. Ya, jadi buat teman-teman simak video ini sampai selesai agar teman-teman yang saat ini telat bayar tidak gagal paham misalkan kalian telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, untuk aplikasi Pinjam Yuk ya. Nah, di sini nominal yang dibayarkan 2.800.000 ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini sering saya update ya, sering saya bikin konten. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang baru telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tagihan itu 2.800.000 di aplikasi Pinjam Yuk ini tidak dibayar sama sekali sampai hari ini, sampai detik ini ya. Oke, kita cek ya. Nah, di sini tanggal jatuh tempo ya, tanggal jatuh tempo tanggal 24 bulan 11 2022 ya. Jadi keterlambatan atau sudah tidak dibayar di aplikasi Pinjam Yuk ini sudah 1 tahun lebih tidak dibayar. Nah, seperti apa bang resiko kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk? Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya, buat teman-teman agar teman-teman yang saat ini telat bayar itu tidak terlalu panik yang berlebihan. Karena banyak komentar-komentar dari teman-teman yang bertanya tentang aplikasi Pinjam Yuk. Bahkan banyak yang WA saya, "Bang, gimana bang resikonya? Bang, gimana bang? Apakah ada DC lapangannya?" Jadi seperti itu, setiap hari banyak yang komentar ataupun yang WA saya. Nah, di sini 2.800.000 itu ada 3 cicilan. Cicilan yang pertama ini sudah lewat di bagian bawah teman-teman ya. 1.700.000 sekian-sekian. Nah, cicilan yang kedua 780.000 sudah lewat sekian-sekian. Nah, kemudian cicilan yang ketiga ini 227.000 sekian-sekian. Ini 3 cicilan sudah telat semua. Ya, semuanya ini totalnya ini 2.800.000 ini sudah plus bunga. Jadi sudah stop di 2.800.000. Nah, ini sudah stop ya. Ini keterlambatan sudah 1 tahun lebih. Nah, seperti apa risikonya? Nah, banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah sebar data? Aplikasi Pinjam Yuk apakah menghubungi di luar Kondar?" Nah, di sini saya akan menjelaskan. Untuk aplikasi Pinjam Yuk, sejauh pengalaman saya pribadi, bahkan dari teman-teman subscriber saya yang sudah sharing sama saya, gak ada yang namanya sebar data. Jadi nggak ada teman-teman yang telat bayar, yang gagal bayar itu datanya disebar ke Facebook atau ke kontak-kontaknya, nggak ada sama sekali. Ya, cuman teman-teman yang panik itu biasanya dapat teror dari pihak penagih. Ya, kalau Anda nggak bayar, ya terpaksa data Anda kami sebar. Nah, seperti itu yang bikin kalian panik, bikin kalian takut kan? Itu nggak bakalan. Itulah resikonya. Resikonya ya cuman diteror atau ditakut-takuti saja. Contohnya seperti kalian saat ini diteror ya, diancam sebar data ya, bahkan akan dihubungi di luar Kondar seperti itu. Saya waktu itu sering dapat WA seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang ini alhamdulillah masih aman-aman saja. Tidak ada yang namanya sebar data. Disebar ke sosial media nggak ada. Kalaupun ada, misalkan teman-teman telat bayar, dihubungi di luar Kondar, biasanya memang kalau telat bayar di pinjol itu ada sih beberapa orang, 1 atau 2 orang, itu batas wajar. Tapi tenang aja, nggak bakalan ke seluruh kontak kalian itu akan dihubungi semua, enggak gitu loh. Kalaupun ada gitu loh, tapi banyak kan enggak. Cuman gertak-gertak aja, nakut-nakuti aja ya. Jadi buat teman-teman kuatin mental itu aja sih cukup ya.
Seperti itu teman-teman. Jadi resiko galbay di aplikasi Pinjam Yuk di tahun 2024 sama seperti itu juga. Teror-teror terus setiap hari selama kalian masih belum bayar. Sampai kapan bang kita diteror? Ya kira-kira 1 bulan, 1,5 bulan. Kalau sudah lewat itu biasanya sudah nggak diteror. Seperti itu ya. Jadi gencar-gencarnya di WA, di telepon, di teror itu biasanya 1 minggu sampai 1,5 bulan kurang lebih seperti itu. Kalau sudah lewat dari itu sudah nggak ada lagi WA, telepon sudah nggak ada. Jadi resikonya cuman seperti itu teman-teman ya. Nggak bakalan sebar data ya. Kalau kondar gimana bang? Kontak darurat pasti dihubungi kalau kalian telat bayar ya. Kemudian untuk DC ya, DC lapangan juga banyak yang teman-teman panik ya untuk DC lapangan di aplikasi Pinjam Yuk. Untuk aplikasi Pinjam Yuk ini sebenarnya nggak ada DC-nya ya. Kenapa saya bilang? Ini untuk pengalaman saya pribadi, aplikasi ini sejauh ini keterlambatan 1 tahun sampai sekarang nggak ada DC lapangannya. Sampai sekarang bahkan banyak teman-teman subscriber cuman WA menanyakan bang apakah ada DC-nya. Banyak yang gagal bayar. Yang gagal bayar banyak, yang bertanya sama saya itu banyak banget. Tapi nyatanya cuman bertanya-tanya aja. Nggak ada bang saya didatangi barusan, ini fotonya barusan. Nggak ada, cuman bertanya-tanya aja. Ya, untuk pengalaman saya pribadi ini sejauh ini nggak ada DC-nya. Sampai hari ini, bahkan aplikasi ini selalu saya update terus, saya bikin konten terus. Ya, waktu telat 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 tahun lebih ini selalu saya update ya. Gitu. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang lain di luar sana yang saat ini terjerat di aplikasi Pinjam Yuk. Ya, jadi untuk aplikasi Pinjam Yuk apakah ada DC lapangannya intinya bang? Misalkan teman-teman bertanya, nggak ada. Cuman DC penagih, tapi bukan DC lapangan gitu teman-teman. Jadi cuman DC penagih itu juga DC. Yang WA kalian itu DC, tapi DC penagih bukan DC lapangan seperti itu yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja, nggak ada. Ya, jadi seperti itulah untuk resiko galbay di aplikasi Pinjam Yuk 2024. Aman, tidak ada DC lapangannya yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja teman-teman ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Jika teman-teman masih perlu mau bertanya ya, apa yang kalian mau tanyakan, silahkan kalian komentar aja di kolom komentar. Nanti pasti saya akan balas satu persatu, dipastikan saya balas ya. Ya, jadi seperti itu, apa yang kalian mau tanyakan silahkan komentar aja, tulis aja di kolom komentar. Nanti saya info pasti saya balas seperti itu. Ya, sesuai pengalaman saya pribadi, sesuai pengalaman dari teman-teman subscriber yang sudah berbagi ilmu dengan saya seperti itu ya. Daerah mana nanti saya akan balas seperti itu ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.